Assalamualaikum, saya lagi di rumah Pak Sunanto di SP 5, gambar kiri tengah. Ini kita lagi diskusi untuk penggunaan pupuk pengso. Semuanya tak biarin, saya mau yang termasuk agak lumayan parah. Ini tanaman akan tumbuh sempurna kalau kita punya 16 kandungan hara, bukan 3 atau 4 kandungan hara, tapi 16 kandungan hara. Dia akan tumbuh dengan sempurna. Dan saya sudah buktikan, saya selama 3 tahun tanpa menggunakan pupuk tambahan kimia mampu menyelesaikan masalah. Bahkan sekarang rata-rata kebun saya itu rata-rata produksinya lebih tinggi dari tetangga yang menggunakan kimia. Umurnya sudah sama kayak ini, nggak tahu. Saya punya sudah hampir 30 tahun bagian batu. Belum saya replanting karena produk saya masih keluar 4-5 ton juga per bulan. Jadi belum saya replanting, sayang masih. Berarti pemanen masih mampu ya monggo. Tapi kalau sudah nggak ada yang manen ya mau tak mau. Sudah dua ya? Sudah apanya ada dua sambung dua. Nggak cukup. 4. Udah pakai sok. Pakai sok lagi. Sambung 2 tambah sok lagi. Soknya sekitar 3 meter. Kandungannya rendah. BK. Nah, tapi sesungguhnya ini kan nggak perlu tinggi. Apalagi ini kan bentuknya organik. Dan ini dia mengurai, berkembang biak. Kalau kita baca urea itu 46. Fosfat 36. Pertanyaan kita, apakah yang 46% itu bisa diserap 100% oleh tanaman? Siapanya pasti tidak. Dari 30 dan 36 dan 46% kandungan yang ada dalamnya, bisa 8% saja yang diserap oleh tanaman, itu udah hebat. Banyak faktor lain sehingga tidak serap, apalagi fosfat, apalagi N pas kita nabur tidak ada hujan atau tanah kering, tingkat muainya sangat tinggi, terbuang, sisanya dia akan mengendap menjadi racun. Nah, jadi memang masalah kita akan lebih banyak. Nah, ini kita punya kandungan walaupun dia kecil tapi bentuknya organik, sehingga saya katakan ini 99% ini akan diserap oleh tanaman. Sepanjang kita taburkan di wilayah yang ada akar. Akarnya di mana? Sawit ya di mana-mana. Kan gitu. Sawit di mana-mana. Cuman kalau nanti kita banyak menggunakan ini, karena kita punya masalah, saya lebih menyarankan karena kita pupuknya paketan, lebih menyarankan dia yang dekat ke batang untuk segera bisa memerangi ganoderma yang ada dalam batang itu. Karena ganoderma kan ada dalam batang itu masalahnya. Jadi ini saran saya lebih dekat ke arah batang. Dan saya lakukan seperti itu. Untuk saya sendiri saya lakukan seperti itu. Jadi nanti aplikasinya ketika itu ini cair kan, itu padat. Lalu gimana itu? Yang cair jadi satu diambil. Oh gitu. Ini diaduk jadi satu. Terserah airnya berapa, apakah airnya 50 liter, apakah airnya 25 liter, atau bahkan 100 liter, terserah. Yang penting kata kuncinya digunakan untuk 50 batang. Kalau air 50 liter berarti 1 liter per batang. Tinggal itu aja bagaimana. Dan pada saat ini pencampuran, setelah dicampur, kasih jeda waktu sebentar, 15 menit, 20 menit, 30 menit bagus. Tujuannya apa? Supaya kalau ini funginya supaya dia berkembang dulu. Berkembang biak dulu. Jutaan nih Pak, berkembang biak Pak. Per detik kan dia berkembang. Maka kita kasih waktu hidup sebentar, hidup dan berkembang. Ini posisi sekarang normal. Ini jedanya berapa? Minimal paling cepat 15 menit. Hidup, berkembang. Kalau emang, makanya kalau saya ke anggota saya, tukang pupuk saya ini minimal 1 batang rokok GB santai. Setelah diisi, rokoklah dulu, rokok batang, kan udah ketemu kurang lebih 15. Nah, pupukkanlah di awal. Saya lebih pola kalau saya pupuk ini, saya bagi 2 jerigen. 1 jerigen dia nanti diserahkan ke 50 batang. Ya kan, diisi 2 jerigen, campur ini setengah,
masukkan ke 2 jerigen jadi satu-satu, kemudian rokok sebatang. Nah, yang setelah kita hitung kurang lebih 15 menit, jerigen pertama pupukkan. Berarti ini kan lebih dari 15 menit karena belum kita pupukkan. Pada saat yang jerigen 1 selesai, balik lagi, buka lagi bahannya, diisi lagi, baru pupukkan jerigen ini. Jadi kita nggak istirahat, istirahat cukup pertama saja. Jadi ini nanti lebih juga 15 menit. Nah, gitu. Tujuannya itu supaya ini hidup. Ini juga tujuannya supaya dia hidup. Kenapa? Maka dari dulu kita tidak menyarankan wis itu aja, ya kan, tutupnya enggak. Karena tujuannya supaya dia ini hidup dulu. Sayang, karena apa? Karena ini dia bisa berkembang biak kan, berkembang biak dulu. Berarti pasukannya nambah Pak. Misalnya pasukannya ini kan 4 miliar nih, nambah jadi 6 miliar kan, ditaburkan ke lahan, dia berkembang biak lagi, gitu. Setelah makanya ini memang harus kena dengan air, karena kan air itu adalah pembuka dia lagi tidur. Jadi kalau 3 jenis ini satu paket, kita sebut satu paket berbarengan, kita pupukkan. Pertama, kebutuhan kita apa? Tanah akan menjadi sehat. Yang kedua, kos kita sangat murah, Rp7.000 kalau dia tanaman kondisi normal, Rp7.000 per 3 bulan. Sekarang kalau kita gunakan pupuk kimia mungkin sampai 20-an ribu lebih per batang per aplikasi. Kalau harga sekarang bisa-bisa sampai hampir 25.000 per batang per aplikasi. Kita hanya 7.000. Jadi memang sangat menekan. Kemarin juga saya presentasi ke teman kita. Dia punya 7 hektar, sekali nabur pupuk itu sampai 26 juta. Banyak kali duitnya. 26 juta 7 hektar. Nah, setelah saya hitung dengan ini, untuk 7 hektar sekali nabur sekitar cuma 5 juta. Sementara dia sampai 26 juta. Jadi akhirnya, dan kalau ditabur dengan 26 juta hasil tetap maksimal, mending. Kemarin pas musim trek bulan yang lalu 7 hektar hasilnya cuma 1,3 ton kali panen. Saya ketawain, loh, kan kita branding tuh, kok besaran saya punya gitu. Nah, saya punya branding, loh, saya punya 2 hektar manen bisa keluar 1,5 ton lebih. Dan punyamu 7 hektar 1,3, bahkan pernah 1,2. Kenapa yang dipupuk? Saya bilang, apalagi saya biayanya 26 juta. Loh, aku pakai pupuk yang begini aja, kalau biayanya murah-murah. Hasilku kemarin di musim trek 2 hektar sekali manen bisa 1,5, 1,6. Punyamu kok malah 1,2. Terakhir pas aku 1,6, punyamu 1,3. Iya Pak, nggak tahu Pak, nyungsep betul. Ya makanya kalau udah tahu nggak usah pakai itu lagi, ganti saya. Alhamdulillah dengan guyon seperti itu sekarang udah ganti. Ganti yang ini ya. Ya. Ada. Jadi sederhana aja kita. Ya, untuk 1 hektar berapa tuh? 50. 3 paket Pak. 3 aja. 3 paket. 3 paket. Pokoknya kalau pokoknya 1 hektar kita standarnya 3 paket. Kalau dia 140 pokoknya 3 paket juga. Dan kalau dia 2 hektar ya bisa 5. Baik, pada sore hari ini saya bersama Pak Nanto di SP5. Ini desa apa nama Pak? Koto Damai. Ini desa Koto Damai, Kampar Kiri Tengah. Beliau sekarang ini untuk aplikasi 2 hektar. Artinya 6 paket pupuk Pengso Hayati, cair, padat, dan organik padat. Semoga berhasil ya Pak ya. Oke, pasti berhasil. Ini kita bersama konsultan langsung nih dari Bagan Batu nih langsung ya. Langsung ke rumah Pak Nanto. Oke. Ini kondisi sawit 3 tahun umurnya segini. Oke. Ini kebun Pak Nanto. Ini sawitnya. Insya Allah kita akan coba nanti untuk penggunaan pupuk Pengso. Ini dia. Ini posisinya di SP5, Kampar Kiri Tengah. Mudah-mudahan nanti ini hasilnya maksimal dan bagus.